Selanjutnya, Kepolisian Pekanbaru Riau tak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus dugaan penganiayaan dan kejahatan lain di Panti Asuhan Tunas Bangsa. Polisi akan segera memeriksa suami dan anak tersangka Ketua Yayasan Tunas Bangsa. Hampir satu pekan dikejar polisi, Ketua Yayasan Tunas Bangsa Pekanbaru Riau akhirnya tertangkap Senin 30 Januari. Yuli sempat melarikan diri dan jadi target utama polisi atas dugaan kekerasan dan penganiayaan penghuni di panti asuhan miliknya. Yuli jadi tersangka kematian tak wajar Muhammad Sikli, balita 18 bulan, penghuni panti asuhan Tunas Bangsa. Polisi tak menutup peluang tersangka tambahan selain sang ketua sekaligus pemilik Yayasan Tunas Bangsa. Suami dan anak tersangka masuk daftar pemeriksaan polisi. Berapa tersangka Bu yang sudah ditetapkan? Baru satu, baru Lili. Jadi ada indikasi tersangka? Iya bisa jadi kan, karena kita belum melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap si suaminya. Karena bisa jadi suaminya juga sebagai ini ya, tersangka gitu. Karena mereka yang menguasai panti itu mereka dua. Anak penghuni panti asuhan telah diamankan petugas dinas sosial setempat. Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, sempat menemui mereka sebelum melihat langsung panti tak berizin ini. Seto Mulyadi mendesak dinas sosial, kepolisian dan masyarakat memperketat pengawasan potensi kekerasan anak. Pengawasan ketat semua pihak diklaim dapat mencegah kejahatan meraup untung dari dana dan donasi panti sosial sejenis. Dinas sosial mohon betul-betul ditingkatkan. Jadi jangan sampai kalau misalnya sekolah di bawah dinas pendidikan, kalau ini adalah dinas sosial. Dan kemudian kepolisian juga peduli juga dan kemudian dibantu oleh masyarakat. Tentu masyarakat sudah mulai mendengar, sudah mulai melihat bahwa cukup banyak misalnya sumbangan, tapi kenapa kesejahteraan dari anak-anak ini tidak mendapatkan perhatian atau justru banyak pelanggaran misalnya. Jadi kalau tidak ada kepedulian masyarakat, maka hal ini juga akan banyak terulang di berbagai tempat. Dugaan penganiayaan dan kejahatan bertopeng panti sosial ini terungkap pasca kematian balita Muhammad Sikli 14 Januari lalu. Polisi menggali makam dan mengotopsi jenazah Sabtu 28 Januari. Polisi menemukan tanda kekerasan di tubuh korban dan langsung memeriksa TKP lebih dalam. Kondisi tak wajar dan mengenaskan lainnya pun terkuak satu persatu, termasuk puluhan jompo dan orang dengan gangguan mental layaknya ditahan di ruang-ruang tak manusiawi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja temuan terbaru dari hasil pemeriksaan tersangka dan pengembangan kasus ini? Kita sudah bersama dengan Kapolresta Pekanbaru Riau, Kombes Susanto. Selamat malam Pak Susanto. Selamat malam Mbak. Pak Susanto, apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Baik, terima kasih. Jadi pada hasil pemeriksaan dari tersangka yang kita lakukan oleh Polrestabes Polresta Pekanbaru, dari keterangan tersangka kita mencoba menggali adanya 10 anak asuh yang dititipkan di panti asuhan, karena kita sudah mendapatkan 5 yang sudah kita amankan di Rumah Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kemudian dari 5 ini pada sore hari berhasil kita temukan bekerjasama dengan keluarga dari tersangka, dan saat ini sudah diamankan di Polresta Pekanbaru, dan tentunya nanti kita bersama-sama dengan Dinas Sosial untuk diamankan di rumah aman Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Artinya ke-10-10-nya sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Baik, lalu sebetulnya ada berapa anak yang berada di dalam panti asuhan itu? Kabarnya ada juga sejumlah jenazah yang juga ditemukan, tidak hanya jenazah terakhir? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi, kita sudah memeriksa saksi sejumlah 10 orang tambah 1 kemarin. Ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa selama berdirinya Tunas Bangsa, Panti Asuhan Tunas Bangsa ini, ada 5 korban yang meninggal dunia. Apakah korban-korban ini meninggal akibat dugaan kekerasan? Semua dalam proses penyelidikan. Pak Susanto, mohon maaf saya potong dulu. 5 ini anak-anak semua? Di bawah usia 5 tahun. Bukan yang termasuk di panti sosial yang panti jompo ataupun yang satu lagi? Di luar panti jompo. Oke. Jadi kita konsentrasi kepada panti asuhan dulu, tidak tertutup kemungkinan untuk kasus-kasus yang lain, Mbak.
Tapi artinya diduga kuat ada 5 anak yang kemudian tewas. Iya, 5 orang yang selama berdirinya panti jompo ini diketahui meninggal, dan ini juga menurut keterangan dari tersangka. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejauh ini? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Nyonya L. Kemudian konstruksi pasal yang kita terapkan berdasarkan keterangan saksi, setelah kita melaksanakan gelar perkara, kita meningkatkan statusnya menjadi tersangka, kemudian tentunya ini dalam proses pemberkasan. Sejauh mana barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian, Pak Susanto? Terima kasih. Jadi barang buktinya selain keterangan saksi, kita sudah memeriksa 11 saksi, kemudian ada hasil visum, hasil otopsi dari Direktorat Dokes Polda Riau, dan ini menyatakan bahwa ada dugaan kekerasan akibat benda tumpul. Namun apakah penyebab kematian, kita masih menunggu dari analisa kedokteran untuk penyebab kematian. Tetapi untuk akibat dugaan adanya kekerasan akibat benda tumpul sudah bisa disampaikan oleh pihak kedokteran. Baik. Pak Santo, kalau kita melihat tadi Anda katakan 10 anak kemudian sudah diamankan pihak kepolisian dan akan diserahkan ke rumah aman. Bagaimana kondisinya sebetulnya kalau kita melihat ada potensi kekerasan yang menghantui mereka selama ini? Ya, terima kasih. Jadi yang 10 anak yang sudah kita amankan, 5 yang sudah di rumah aman dinas sosial dan 5 masih di Polresta, tentunya seluruhnya akan kita bantu untuk diserahkan ke rumah aman dulu. Jadi di sana ada prosedur bagaimana mengkonseling daripada anak-anak itu. Kemudian tentunya kita mengharap ada peran serta masyarakat dalam rangka 10 anak ini, apakah ada yang mengantarkan ke panti asuhan atau anak ditemukan di jalan kemudian diantarkan ke panti asuhan, ini dalam proses semua, Artinya Mbak. juga akan ditelusuri asal-usul anak betul, tersebut. Mbak. Pak Santo, kalau kita melihat dari rujukan kasus ini kan potensinya tidak hanya akan berhenti di panti asuhan ini saja, tapi juga ada panti sosial yang juga berpotensi disebutkan ada juga yang meninggal di sana karena penganiayaan. Bagaimana kemudian nanti pihak kepolisian membagi-bagi kasus ini supaya semua kasus yang terjadi ini bisa ditelusuri dengan maksimal? Terima kasih, Mbak. Jadi semua informasi, keterangan-keterangan tentunya kita analisa. Ada keterangan yang menyatakan bahwa dijual, ada keterangan adanya korban, semua menjadi bagian dari proses penyelidikan. Tentunya dari keterangan-keterangan saksi didukung oleh alat bukti. Sehingga kita bisa mengetahui secara pasti tidak hanya katanya, tidak hanya sebagai informasi saja, tetapi dianalisa. Kita sedang proses ini, Mbak. Semua sedang proses, kita tentunya di backup oleh Polda Riau, atas petunjuk Pak Kapolda, untuk seluruhnya dianalisa. Kemudian dasar analisa itu kita menentukan langkah-langkah berikutnya dalam proses penyidikan. Oke, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda, Pak Susanto. Kapan kemudian penyelidikan lebih lanjut? Misalnya katakanlah adakah ada rencana penggeledahan lebih lanjut, misalnya pembongkaran makam atau sejenisnya? Ya, kita masih menunggu keterangan dari saksi, karena keterangan dari tersangka ini masih berubah-ubah. Apakah ada korban kemudian dikuburkan di mana, apakah ada dibawa ke rumah sakit, ini masih dalam proses semuanya. Sehingga kekuatan dari saksi dan alat bukti ini menjadi faktor utama dari kami. Termasuk potensi adanya perdagangan manusia di situ? Iya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Kapolresta Pekanbaru Riau, Kombes Susanto. Terima kasih. Selamat malam. Kami kembali usai jeda, tak terima namanya dicatut dalam sebuah